membahas Bible ya, yang berjudul Bible Oh Bible. Berseri-seri ini bahasannya. Mereka ketawa-ketawa itu menertawakan Bible. Ya, nggak ada yang kejam-kejam gitu. Orang Kristen nggak ada yang kejam-kejam gitu. Ya kan? Nah, sementara ketika ada orang Kristen yang membahas Bible, kenapa kalian harus kejam-kejam? Kenapa kalian harus teriak darah halal, ini perpecahan umat beragama lah, ya, membuat kegaduhan? Kalian sendiri yang gaduh, gitu loh. Ya teman-teman ya. Nah jadi sekarang saya minta teman-teman Muslim yang tukang komentarin saya, kenapa kamu membahas-bahas Islam? Ya, saya hanya menanggapi, melakukan respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News, channel peta berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Udah lama sekali kita tidak memberitakan tentang Edis ya, Edis Sidabutar yang sekarang sedang belajar di Amerika. Belajar menjadi Polikardus internasional. Kita tahu Edis ya, itu adalah salah satu Polikardus senior ya. Bagi teman-teman yang tidak tahu, ya saya promosikan lah, nggak apa-apa. Bagi saya Edis adalah salah satu badut terbaik karena Edis berkontribusi atas besarnya channel HMC. Dia adalah salah satu badut yang paling sering saya hajar, paling sering saya permalukan dalam diskusi. Silakan kalian cek videonya di HMC ya, sangat sering, dan Edis kalau ngomong sama saya juga masih enak, dan dia mengakui. Ada bagusnya Edis itu adalah kalau kita sudah sampaikan sesuai dengan kenyataan, dia masih mau terima. Ya, dia masih bisa menggunakan akalnya. Masih ada sedikit akalnya, dan saya berharap Edis ini bisa bertobat. Saya berharap. Tapi yang agak susahnya sekarang dia ada di lingkungan yang full dengan Polikardus, di mana dia mengambil kesempatan yang diberikan oleh grup, ya, di grup Dewi Monyong, di mana Dewi Monyong itu mengirim orang-orang Indonesia yang mau menghujat Islam untuk tinggal di Amerika. Dan salah satunya adalah Edis. Edis sekarang ada di Amerika, ya, dengan alasan belajar kekristenan, belajar di sekolah teologi di sana, sekaligus menghujat melalui siaran YouTube-nya. Jadi YouTube-nya tuh sempat ditutup, sempat dihapus ya. Edis TV ini sempat kemarin tuh semua video-videonya dia hapus, tapi sekarang dia kembali muncul mengisi video-video baru ya. Bisa dibilang ini video baru semua, padahal ini channelnya udah lama sekali teman-teman. Ya, saya belum panggil si Edis lagi, ini salah satu pasien lama saya soalnya. Jadi kalian bisa lihat, ini Edis TV ya, ini udah lama sekali teman-teman. Tapi ini baru mulai aktif lagi 2 bulan yang lalu. Baru aktif lagi ya. Video lamanya semua dihapus teman-teman. Video lamanya semua udah dia habiskan. Ya, kenapa? Karena kemarin tuh dia sempat ketakutan. Dia takut juga ditangkap, bahkan dia sempat mohon-mohon sama Paul Jang agar bisa dibantu tinggal di Belanda. Tapi Paul Jang nggak mau. Dan sekarang Dewi Monyong sudah mau membantu dia, mengirim dia pergi ke Amerika, teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat nih video-video baru dia. Oke, jadi itulah sepintas tentang Edis ya, si kepala peyang ini. Dan apa sih yang mau dia sampaikan nih? Wahai yang demo Elia Miron dan Richard Lee. Ya, kita dengarkan dulu lah curahan hati Edis ya. Ini curahan hati nih teman-teman. Ini video curhat dia. Banyak Muslim yang ngomong sama saya, kenapa sih kamu ngomongin agama Islam? Kenapa sih kamu nggak ngomongin agama kamu sendiri? Nah, teman-teman sekalian, kalian harus tahu ya, apa yang sebenarnya terjadi. Baru-baru ini ada seorang yang viral, di mana dia bikin podcast ya dengan Dr. Richard Lee, yang menurut saya isi podcast itu biasa-biasa saja, tidak ada penistaan. Tetapi apa respon umat Islam? Kalian bisa nonton videonya seperti ini. Kegaduhan dalam antar umat beragama. Setuju? Makanya kita hadir di sini protes keras kepada Dr. Richard Lee dan Elia Miron yang sudah Nah, lihat ya, ketika ada orang Kristen yang sedikit saja menyinggung agama Islam, langsung reaksinya seperti itu. Demo lah, protes lah, penistaan lah, teriak darah halal, penjarakan, dan lain sebagainya. Tapi tahu nggak teman-teman Muslim, kalian tahu nggak sebenarnya jauh sebelum ini, bertahun-tahun sebelum ini apa yang terjadi? Ya, kalian tahu umat Muslim banyak sekali yang ngomong-ngomong tentang kekristenan. Yang sangat terkenal pada waktu itu kejadian tahun 2017.
ada seorang ulama besar ya dunia, namanya Zakir Naik dari India. Dia datang ke Indonesia, yang kalau kalian tahu ya apa isi kontennya Zakir Naik itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah berbicara tentang Kristen, membahas Kristen, membahas Bible. Itulah kerjaan Zakir Naik. Ya, waktu itu Zakir Naik ini datang ke Indonesia. Kalian tahu, biar saya kasih tahu karena kalian tidak tahu ya. Dulu Zakir Naik ini datang ke Indonesia, dia dikawal oleh polisi. Bukan hanya polisi ya. Yang awal tahu nggak waktu itu siapa? Yang menyambut tahu nggak siapa? Wakil Presiden kala itu. Nih fotonya. Yusuf Kala yang menyambut ulama ini ya, Yusuf Kala. Nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah. Kalian masih belum lihat ada yang salah. Tapi tahu nggak materi yang dibawakan oleh Zakir Naik? Dia berbicara tentang kekristenan. Ya, dia katakanlah bahwa Muhammad itu ada di dalam Bible. Dia katakanlah bahwa di dalam Injil Yohanes itu Yesus menubuatkan datangnya Muhammad dan lain sebagainya. Kerja dia hanya seperti itu, ya, mengait-ngaitkan Bible atau menyalah-nyalahkan Bible, kemudian mengutip-ngutip Bible untuk membenarkan Islam dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan di muka umum, ya, ditonton ribuan orang, disaksikan oleh banyak orang. Kalau kalian nggak percaya, lihat video ini. Tur ceramah Zakir Naik Sabtu malam berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Ceramah yang berlangsung hingga dini hari ini diikuti oleh lebih dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India, Zakir Naik Sabtu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini dihadiri lebih dari 35.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir Naik yang ditemani oleh putranya Farid menyampaikan ceramah dengan tema Similarity Between Islam and Christianity. Nah, kalian lihat ya temanya apa? Similarity between Islam and Christianity. Apa kesamaannya? Nggak ada kesamaannya teman-teman. Ya inilah yang selalu dibawa oleh Zakir Naik ini, selalu bahasannya Bible, ya, muatannya Bible. Tetapi tidak ada orang Kristen yang demo, tidak ada orang Kristen yang marah-marah, ya kan? Lalu ketika orang Kristen melakukan hal yang sama, mengapa kalian harus kejam-kejam? Biasa-biasa saja lah, gitu loh, ya kan? Seperti orang Kristen juga biasa-biasa saja ketika Zakir Naik membahas-bahas Bible, ya kan? Kalau orang Kristen membahas-bahas Quran, jangan Anda langsung kejam-kejam, teriak-teriak kafir, darah halal, penjarakan penistaan agama. Ada apa dengan kalian? Gitu loh. Ya. Kalian mau tahu apa yang kalian, teman-teman kalian ya, muslim, ya, ustaz-ustaz kalian lakukan? Ya. Seperti ini misalnya. Ini Don Ditan ini kalau kalian tahu ya, dia di dalam kanal YouTube-nya, dia itu membahas Bible ya, yang berjudul Bible Oh Bible. Berseri-seri ini bahasannya. Mereka ketawa-ketawa itu menertawakan Bible. Ya, nggak ada yang kejam-kejam gitu. Orang Kristen nggak ada yang kejam-kejam gitu, ya kan? Nah, sementara ketika ada orang Kristen yang membahas Bible, kenapa kalian harus kejam-kejam? Kenapa kalian harus teriak darah halal? Ini perpecahan umat beragama lah, ya, membuat kegaduhan. Kalian sendiri yang gaduh, gitu loh, ya teman-teman ya. Nah, jadi sekarang saya minta teman-teman Muslim yang tukang komentarin saya, kenapa kamu membahas-bahas Islam, ya, saya hanya menanggapi, melakukan respon atau mereaksi apa yang teman-teman kalian atau ulama kalian atau para ustadz kalian lakukan, ya. Jadi mulai sekarang tolong ya, kalian jangan bertabiat buruk. Bertabiat buruk seperti apa? Yaitu ketika kalian ngomongin Bible, kalian bilang itu dakwah, ya, seperti di gambar ini, ya. Oh, itu kan dakwah, ya. Kalau kami ngomong Bible itu kan ada kesamaan dari Tuhan yang sama, kami hanya meneruskan, ya kan. Kemudian Muhammad dinubuatkan dalam Bible, ya, dan lain sebagainya, kalian bilang itu dakwah. Tapi ketika kami yang Kristen menanggapi, ya, kami buka isi kitab kalian, muka kalian langsung seperti ini. Kafir, teriak darah halal gini, seperti ini,
tabiat-tabiat seperti ini harus kalian buang jauh-jauh, ya. Kalau mau memang kamu menyubit orang, ya kamu juga harus mau dicubit, gitu loh. Jangan kamu menyubit orang tapi kamu ketika dicubit kamu teriak-teriak penistaan, wow ini segala macam, bawa massa dan lain sebagainya, merusak, barbar dan lain sebagainya. Ya, saya berharap pesan saya ini kalian terima dengan baik, jangan kalian salah sangka, ya, jangan kalian menganggap saya ini mencari-cari masalah. Tidak, saya hanya merespon apa yang kalian lakukan. Ya, jadi stoplah yang namanya demo-demo, mempersekusi orang karena orang tersebut membahas Al-Qur'an atau kitab Anda, ya. Karena apa? Karena yang dilakukan itu merespon balik apa yang kamu lakukan. Ya kasihan sih ya di sini ya, curhat-curhat dia teman-teman. Inilah jurus dari Polycarpus teman-teman, playing victim. Mereka itu selalu menggunakan jurus playing victim kalau sedang terdesak. Ya, dia katakan, kenapa kami selalu dibeginiin? Tapi giliran mereka yang menzolimi orang, mereka bilang, wah ini pembelaan iman. Oh itu benar gitu kan. Kalau kita lihat, ya kenapa Polycarpus tidak demo? Kenapa Laskar Polycarpus tidak melakukan demo? Ya karena jumlahnya sedikit. Coba jumlah mereka banyak, mereka akan demo kok. Kita lihat bagaimana perlakuan orang-orang Kristen yang ada di luar negeri kepada Islam. Kan gitu. Jangan kamu lihat yang di Indonesia. Karena di Indonesia mereka bukan nggak mau. Karena mereka mikir juga, orang kita sedikit. Nanti kalau mau demo yang datang cuma 20 orang. Seperti waktu demo KC dulu ya. Dulu kepolisian, kantor polisi, Mabes Polri, itu pernah didemo oleh pendukung Kosman bin Sunet alias KC. Tahu nggak yang demo berapa orang? Nggak nyampe 40 orang. Itu udah sama panitianya. Jadi yang ikut demo 20-an lebih, panitianya 10-an orang. Nggak ada yang mau datang. Itu kalau mereka buat demo. Itulah kenapa nggak mau. Karena nggak ada yang datang, rugi, capek. Nggak ada pendukungnya. Karena jumlah mereka sedikit. Coba di daerah-daerah yang mayoritas mereka akan dilakukan demo kok. Coba lihat di Filipina, bagaimana kebencian kepada Islam. Coba lihat Amerika, bagaimana ya demo anti-Islam. Islamophobia begitu besar di sana. Di Eropa juga sama. Penolakan kepada Islam tuh gede, sangat gede di sana. Edis tuh harusnya ngaca seperti itu. Jangan kamu jadikan Indonesia patokan. Ya karena di sini kecil, Kristennya kecil. Kan gitu. Jadi caranya apa? Dengan cara licik. Kalau kecil dia dengan cara licik, menurut Pak Cian Banca ya. Kan Pak Cian Banca kalau ditanya, Kristen tuh gini. Kecil dia, ya gunakan dengan cara-cara apa? Ya dengan cara lobby, bahkan mencelakai orang. Ada itu yang dilakukan. Termasuk saya ya. Saya tuh paling pingin dicelakai oleh mereka. Entah berapa banyak cara-cara yang sudah mereka lakukan untuk mencelakai saya. Bahkan sampai orang yang mencelakai saya aja, yang mencoba mencelakai saya, yang disuruh untuk mencelakai saya ngomong apa? Bang, abang nampaknya banyak buat baik nih. Kami berkali-kali ingin celakai abang, gagal, dia bilang. Gagal, dia bilang. Kami sampai bingung gitu. Kok bisa ya? Artinya memang Tuhan yang lindungi abang. Sampai dibilang gitu, Tuhan yang lindungi abang gitu. Karena dia berkali-kali coba untuk celakai saya, gagal gitu. Dan dia nggak ada dendam sama saya. Tapi orang ini karena dibayar ya. Dia dibayar oleh Polycarpus. Terakhir dia mutusin, udahlah, nggak mau lagi. Ya. Tapi dia sudah berusaha. Bayangkan teman-teman, jahatnya Polycarpus ini. Mereka kalau kecil dengan cara-cara yang licik. Dengan cara-cara yang nggak benar. Kalau besar ya baru dengan anarkis. Kalau mereka merasa sudah rame, sudah punya power, barulah dengan cara yang nggak benar. Kan begitu. Terus kalau kita lihat akar permasalahan. Ya, Zakir Naik datang itu untuk berdiskusi dan membukakan ruang selebar-lebarnya untuk teman-teman Kristen bertanya. Di acara Dr. Zakir Naik, malah yang diutamakan untuk bertanya adalah orang di luar Islam. Kalau Anda mengatakan Anda di luar Islam, Anda diperbolehkan untuk bertanya. Terserah mau tanya apa. Nggak ada masalah. Itu adalah ruang diskusi. Ya, adalah ruang diskusi. Kalau Edis merasa punya kemampuan, ya bikinlah acara yang sama seperti Dr. Zakir Naik. Luga Tambunan dari dulu bermimpi. Ingin membuat acara sebesar Dr. Zakir Naik. Dia ingin tampil di pentas yang ditonton oleh banyak orang. Terus dia akan menyampaikan ya orasi dia, khotbah dia. Dan orang diperbolehkan bertanya. Seperti yang dibuat
Dr. Zakir Naik, tapi nggak kesampaian. Masalahnya kan seperti itu, nggak ada yang mau sponsori, nggak ada biaya dan sebagainya. Mana tahu Edis bisa lakukan, ya silakan. Diperbolehkan kok. Enggak. Jadi janganlah curhat-curhat sedih lebay gitu. Terus masalah demo. Demo ini kan adalah hak semua bangsa, semua rakyat ya. Setiap negara tuh ada kok aksi demo. Coba saya tanya, mana bangsa di dunia ini yang nggak ada demonya? Ada nggak? Nggak ada. Yang penting demonya itu teratur, tidak anarkis, tidak merusak fasilitas umum, tidak mengganggu ketertiban. Ada izinnya, kan begitu? Ada izinnya. Itu yang paling penting. Jadi, aduh, udahlah Dis, janganlah playing victim dan jangan munafik lah. Kalau mau kita diskusi yuk, kita bahas masalah ini. Kita bahas bagaimana Polikarpus ini memprovokasi bangsa Indonesia, memprovokasi teman-teman kita Kristen, agar mereka menjadi laskar Polikarpus juga, agar mereka menjadi anarkis, seperti yang sudah kalian lakukan kepada yang sebelum-sebelumnya. Kita lihat bagaimana teman-teman Kristen kita, yang sebelumnya lembut, yang sebelumnya sangat toleransi, sekarang berubah. Ya, satu persatu berubah, menjadi lebih kasar, lebih sadis, setelah didoktrin oleh Polikarpus. Dan saya berharap ya, pendeta-pendeta bisa kembali menyadarkan mereka ini, yang sudah menjadi laskar Polikarpus dan sudah brutal ini, agar kembali ke jalan yang benar. Itu harapan saya sih. Buat Edis, udahlah, berhentilah playing victim. Kalau Anda mau di Amerika, silakan. Kalau perlu, jangan pulang lagi. Tapi jangan menghujat dari sana. Jangan Anda tiru Saifuddin Ibrahim. Jangan Anda tiru Paul Jang. Kenapa sih? Ya, kenapa sih suka sekali menghujat? Kenapa sih suka sekali ya menghina agama orang lain? Nggak bisa cari makan yang lain apa? Saya kadang-kadang bingung lihat teman-temannya. Bingung sekali, jujur. Entah kenapa jadikan hal-hal seperti ini jadi pendapatan utama. Saya sekaligus promosi ini ya. Bagi teman-teman yang ada di Jalan Kayu Manis Timur ya, yang ada di Jalan Kayu Manis Timur, jangan lupa merapat, kita barusan buka jual makan, namanya J-Stick ya. Saya barusan jual makan, namanya J-Stick. Ini pun saya buka ya, kenapa? Saya butuh penghasilan, saya butuh pekerjaan. Ya, sejak di Jakarta ini kan bisa dibilang, ya kita nih hidupnya agak nganggur-nganggur lah gitu kan. Lantaran saya meninggalkan pekerjaan saya di Medan, meninggalkan usaha saya di Medan, lantaran saya diincar oleh Polikarpus, ya, saya ingin dilenyapkan oleh Polikarpus, terpaksa saya menepi ke Jakarta, dan selama di Jakarta saya membereskan masalah-masalah saya, dan ternyata juga belum beres-beres, ya, mohon doanya ya, sampai sekarang juga belum beres-beres, dan ya, sambil nunggu nih kita kerjain apa yang bisa kita kerjakan, termasuk apa? Termasuk ya jualan. Jadi bagi teman-teman yang ada di Kayu Manis Timur, Kayu Manis Timur, benar. Ya, nama jalannya Kayu Manis Timur, jangan lupa merapat, ini namanya J-Stick. Ya, ini tempatnya. Nanti nampak kok warna-warni, ini luas. Di sini ada mandi bola dan jual ubi. Ya, yang kita jual adalah stik ayam. Harganya cuman 18.000, mulai dari 18.000 ya, satu stik ayam. Ya, jangan lupa. Terus bagi teman-teman yang juga mau beli baju, itu kita juga menjual merchandise API ya. Kita menjual segala jenis merchandise pendebat, terutama pendebat-pendebat API, dan saya menjadi vendor resmi, ya, jadi vendor resmi untuk seragam dan juga baju-baju apologet Islam Indonesia. Kita vendor resmi. Oke, ini contoh barangnya. Ya, bagi teman-teman yang mau beli, jangan lupa hubungi saya. Ini baju Bang Zuma. Ini dia punya hoodie apologet Islam Indonesia. Ini kaos juga. Ini anti Oten Club. Salam Tauhid. Ya. Jadi banyak teman-teman ya. Banyak yang kita jual. Yang tertarik boleh menghubungi saya ya. Nih, polo setnya. Masih mau kau datang besok? Nenekmu kiper. Ya, ini hoodie juga. Oke. Jadi masih banyak desain-desain yang lain. Ya, teman-teman kalau mau tahu silakan kontak saya saja. Ya, kita jualan seperti itu. Banyak teman-teman yang nanya kepada saya, Bang, bukannya abang YouTuber gitu. Kenapa masih mau capek-capek nyablonin baju, masih mau capek-capek jualan stik ayam yang istilahnya, ya kita tahulah, lebih capek jualan gitu kan. Harus siapin bahan, harus ngecek stok, harus mondar-mandir ke sana kemari gitu. Dibandingkan di YouTube yang hanya diam di studio, ngerekam atau live, ya, dapat lebih banyak gitu. Ya kalau mau kita bandingkan jujur,
Ya, penghasilan di YouTube jauh. Penghasilan di YouTube bisa jauh lebih besar daripada yang gituan. Tapi YouTube ini kan apa ya, kita ini kan berada di zona yang istilahnya atau di ranah yang ya kita tahu lah ini diskusi agama teman-teman. Kalau kita jadikan ladang pencarian, saya rasa berdosa sekali ya. Kalau saya jadikan YouTube ini sebagai penghasilan utama saya, entah kenapa saya merasa berdosa. Karena seharusnya kalau kita diskusi agama, harusnya malah penghasilan itu kita bagikan ke orang lain. Kita kita sebarkan lah, ya kita sebarkan buat orang-orang yang masih membutuhkan. Jadi mending saya cari yang lain yang jadi pendapatan utama. YouTube ini ya sekedar aja lah. Kalau ada rezeki ya kita bagi-bagiin. Itulah kenapa saya mau aktifkan kembali Jumat Berkah ya. Terakhir saya buat Jumat Berkah itu sebelum Lebaran. Ya, begitu Lebaran kita stop karena saya harus fokus ngurusi masalah saya. Dan saya pikir kalau direnungkan terus atau diratapi terus nggak akan selesai-selesai juga masalah saya. Mau nggak mau kita harus kerjain yang lain. Karena waktu terus berjalan, sayang. Harusnya kita ngisi waktu-waktu kita itu dengan berbuat sebanyak mungkin kebaikan, mengumpulkan sebanyak mungkin pahala. Karena kita nggak tahu, ya kapan kita dipanggil sama Allah. Jadi mending kita kumpulkan pahala sebanyak mungkin, dan kita akan aktifkan kembali Jumat Berkah kita. Mohon doanya teman-teman ya. Jadi banyak hal yang mau kita lakukan di 2024, dan termasuk saya ada buat channel collabs dengan Uniriva, bagi teman-teman mungkin sebagian udah tahu, terus dengan Ustadz Ali, dan mungkin kita akan tambah juga dengan Valen alias Umar. Ya, kita akan lakukan banyak hal di 2024, mohon dukungannya, walaupun dengan segala keterbatasan kita. Ya, kita beda dengan Polikardus ya, mereka punya donatur-donatur besar, kalau kita ya bergerak ala kadarnya. Ada yang membantu, alhamdulillah. Ya, bagi teman-teman yang mau membantu, saya mengucapkan banyak terima kasih ya buat kalian-kalian ini yang telah mensupport kita. Makasih buat semuanya ya. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Buat Edis, jangan nangis lah. Ya, jangan lebay, jangan play victim, sedangkan kalian sendirilah yang suka melempari dan juga menyakiti umat muslim. Fakta membuktikan kalian sendiri yang paling sering ya menyakiti kami, kalian sendiri yang paling sering melukai hati umat muslim. Bahkan Edis itu barometer kemenangan dia adalah bagaimana dia memprovokasi dan membuat marah umat muslim. Coba lihat, Edis itu kalau muncul di Komal Muslim, ya di room-roomnya muslim, dia itu cuman pengen umat muslimnya marah. Dia nggak mau diskusi, dia cuma mancing-mancing supaya kalian marah. Karena bagi dia kemenangan itu adalah kalau bisa membuat kalian marah. Jadi berhentilah ngomong bullshit. Ya, berhentilah. Itu aja sih dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di